Masih di Angga The Potters podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Mantap ya. Geng, ini berdasarkan request kalian ini ya. Sudah hadir Kiai Benny, The Potters. Banyak nih komentar di bawah-bawah itu requestnya lu nih ya. Gitu ya. Wah banyak banget. Jadi ini udah hadir beneran. Terus yang pertama nih, waktu pas awal The Potters itu ada, ini generasi satu nih geng. Yang tua. dan Kevin ini masih sepupuan sama Kiki, masih sepupu sama Kiki. Nah di awal itu, lu itu fight barengnya kan bertiga itu ya sama Bonik kan ya? Ya, sama Bonik. Kiki, gua, Bonik awalnya. Terus kalau Jason itu dalam tengah perjalanan proses. Dia gabung karena rekomendasinya dari Dodi Kangen Band. Oke. Nah, Jason itu yang nemuin Dodi Kangen Band. Jadi Dodi cerita lagi ke toko musik. Terus dia ngelihat Jason tuh lagi cobain ampli atau gitar gitu kan. Nah, terus Dodi ngajak kenalan. Terus mungkin Dodi tertarik dengan permainannya. Nah, Jason kan blues gitu. Yeah. Nah, terus dia bilang ke kita tuh, ya Bon, Ki ada gitaris kata dia, bagus katanya gitu kan. Namanya Jason, aku ketemu di toko musik apa gitu di Jakarta. Jadi kata dia itu aja gabung katanya dengan kita gitu, dengan waktu itu kan bukan The Potters. Apa dulu? Nah ini gue baru tahu nih. Awalnya namanya 9. 9. Oh tapi band. udah ada. Ya. Adanya Charlie. Ya, tapi lama dulu prosesnya kita pakai 9 band. Nama 9 band tuh dalam proses persiapan kita ngumpulin materi, terus latihan, terus bahkan udah sampai recording ngumpulin materi itu masih pakai nama 9. Tiba-tiba rilis 9 itu kaget. Tiba-tiba waktu itu produser mungkin atau siapa yang ngasih tahu, katanya 9 tuh udah ada adiknya Charlie, jadi kita nggak bisa lagi, dan itu dia udah duluan ngedaftarin kan, kalau nama band kan dipatenkan kan, ada hak paten, jadi kalian harus rubah nama. Nah terus waktu itu Kiki lah yang punya ide Harry Potter gitu kan ya. Jadi kata dia udah kita namanya The Potter saja kata dia gitu. Udah semua setuju, akhirnya ganti dari 9 jadi The Potter. Jadi The Potter. Iya ampun, sesimpel itu sih. Nah kalau kayak The Potters-nya gue tahu tuh. Gue baru tahunya malah 9-nya itu. Ya 9 awalnya, namanya 9. Bahkan foto-foto awal kita proses recording gitu ya di studio, itu kita kasih edit itu 9 band gitu. Jadi The Potters, bukan The Potters awalnya, 9 band nama kita waktu itu. Iya. Terus pertama kali nge-base camp di mana The Potters itu? Ya. Pertama nge-base camp di Cibubur. Jadi Cibubur itu Kangen Band, itu ada dia base campnya satu rumah. Terus ada Hijau Daun juga. Hijau Daun satu rumah dengan Kangen Band. Hijau Daun di atas kalau nggak salah waktu itu. Kangen di bawah, apa kebalikannya gitu. Kita nggak jauh dari situ. Ada rumah juga. Jadi dicariin produser dekat situ juga gitu. Ya, jadi, itu pada saat fase lagi rekaman? Belum, masih kumpul-kumpul ya. Kan prosesnya The Potters itu dari awal ke Jakarta sampai akhirnya terima label itu sekitar 1 tahun. 1 tahunan, hampir 1 tahunan. Berarti masih belangsakan mana-mana masih belangsakan gitu. Jadi kalau makan itu kita gabung ke. Tapi udah dikasih base camp gitu maksudnya? Udah, bukan base camp sih ya, maksudnya cuman kayak kos-kosan gitu Iya. Satu kamar, bertiga gitu kan. Kalau Jason kan memang di orang Jakarta, situ, jadi dia pulang ke rumah gitu. Kalau kita bertiga di situ. Ya banyak lah ceritanya waktu itu. Suka dukanya gitu kan ya. Di kosan itu yang Bonik. Udahlah kayaknya gue pulang aja deh kayak gini gitu kan. Nggak jelas gitu kan. Maksudnya tuh belum ada gambaran. Kita mau diterima label atau kita mau gimana. Ini kan karena proses setahun itu kan masih yang latihan-latihan. Dari Dodi ngasih materi ini kita latihan, kita aransemen gitu kan. Dan itu kan hampir setahun itu kan gak sebentar kan. Gak sebentar, gitu, lama gitu. Jadi kita tuh yang ya inilah awal dulu itu banyak
banyak dukanya malah, maksudnya banyak sama-sama ngejalanin dukanya. Dan lu waktu itu udah married ya? Udah, jadi gue waktu itu waktu ke Jakarta anak gue udah umur 3 tahunan lah. 3 tahunan. Ya udah jalan. Jadi lu setahun ninggalin Mbak sama ini ya? Iya, jadi nggak ada pulangnya, ada pulangnya kan berapa bulan kita ada pulangnya. Tapi waktu itu enggak, maksudnya kan di kondisi yang kayak gitu loh. Tanda tanya loh, kondisi tanda tanya lah itu ya kan. Iya. Memang Bonik terutama waktu itu yang pesimis gitu. Iya. Pesimis bahwa udah ya kayaknya kita ini nggak bakalan diterima gitu kan ya. Gitu. Gua kayaknya mendingan baliklah gitu ke Lampung karena dia waktu itu kan ada usaha apalah yang ada penghasilannya di Lampung. Ya dia pulang gitu kan, pulang terus kita ajak lagi, jemput lagi, rayu lagi. Gitu kan. Nah, karena dari awalnya mau udah sama Bonik ya. Tapi kalau dari awalnya sekali, The Waters ini sebenarnya Kiki. Jadi kenapa gue bilang Kiki? Persiapan kita waktu mau rekaman itu kan yang diajak Dodi itu hanya Kiki awalnya. Nah jadi Kiki inilah yang ya gue salut sih ya, maksudnya energi dia, spirit dia, semangat dia untuk bisa rekaman gitu kan, terus dia ngajak gue, terus ngajak Bonik gitu ya, terus dia sana sinilah nempelin Dodi gitu ya, kemana ikut, luar biasa pokoknya. Makanya gue bilang kalau dalam presentasi The Waters ini 70%-nya Kiki. Iya gitu. benar. Perjuangan dia, pengorbanan dia, semangatnya dia. Jadi kalau kayak gua sama Bonik tuh masih yang cuman nunggu gitu 30%-nya lah berarti ya. Gimana Ki, cuman terima report gitu. Tapi yang perjuangan bener di awal itu itu Kiki gitu. Jadi memang The Waters ini, makanya gue bilang The Waters ini adalah Kiki gitu. Sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi kayak lucu nih ya. Kalau sekarang ini plus maju dikit ya. Maju dikit lah ya. Kalau ngomongin tadi dari dulu sampai sekarangnya Kiki itu ya kayak gitu nih, di kondisi yang fight-nya itu luar biasa lah gitu kan. Nah, kalau kayak sekarang tuh dulu pernah di label itu. Gue dulu pernah protes karena di awalnya Kiki awalnya minta presentasi bagi hasilnya The Waters itu bagi rata. Betul. Gua ngambek di situ. Gue bilang ya nggak bisa, kata gue nggak bisa bagi rata. Kaget kan dia, kok kayak gitu. Ya harus lu yang lebih gede, kata gue kan. Kalau nggak gini deh, 50% lo deh, 50% lo, 25% gue, 25% Abed gitu. Udah nggak, kalau kita analisa usaha sih emang poin inilah contoh kita kan bareng-bareng, nggak, kata dia. Enggak lah, ini contoh kecil aja nih Ki. Gue di Jakarta aja numpang di tempat lo gitu kan. Oh iya juga. Tapi ya kayak gitulah, itulah yang nimbulin jadi sama-sama care kan di situnya tuh. Tapi memang tuh anak kalau sama fight perjuangan sih oke lah ya. Bagus lah. Luar biasa lah. Kalau gue selama bermain musik dari dulu kan memang targetnya musisi itu kan pasti pengen punya album, masuk label, bayar label gitu kan. Itu pasti target semua musisi lah, nggak bisa kita sangkal itu. Tujuan utama bermain musik itu pasti pengen punya karya dalam bentuk album, CD, dikenal orang banyak, masuk TV kan gitu. Mimpi-mimpi musisi-musisi muda gitu ya. Nah, maksud gue dari sebelumnya proses gue dengan dulu kan dengan Firman gitu kan, terus ada band-band gue yang lain sebelum dengan The Waters. Taurus dulu ya. Nah itu memang prosesnya nggak sehebat perjuangannya Kiki. Iya. Jadi dia kan orangnya cuek, gitu. Cuek, nemuin siapapun dan orangnya ketemu siapapun yang asik-asik aja, yang charm, yang ya inilah enak orangnya kan. Tulus lah mau ya. Ketemu dia bos label, produser, mau siapapun dia gitu kan, cepet banget untuk akrabnya gitu. Nah kita kan memang nggak bisa seperti itu kan, karakter ke orang, apalagi kan kayak gua, kayak Boni kan memang nggak ibaratnya itu agak santai gitu ya, agak kalem lah gitu, nggak terlalu yang gimana gitu kan. Nah, kalau Kiki memang gua akuin
selama gue proses sekian lamanya mau rekaman, yang gue kagum itu waktu yang The Potters, perjuangannya si Kiki. Gitu. After release album, setelah release album, Camp pindah. Jadi kita waktu... Iya dong, ya kan udah kontrak dong. Di sekarang kita maju dikit nih, udah kontrak nih sama label. Sebenarnya waktu nggak tinggal di kosan lagi dong. Sebenarnya mimpinya itu nggak ke Sony Music dulu ya. Dulu kan kita terimanya di Sony Music. Kita tuh mimpinya nggak ke situ gitu. Ke Warner. Kayaknya enggak. Pokoknya nggak ke label besar lah. Iya. Mungkin banyak kan label-label yang kok bisa tahu, sampai gitu sana gitu ya. Tahu dapat kabar dari Om Yongki ya, produser kita Om Yongki sama almarhum Om Hari Tasman. Beliau berdua yang paling berjasa lah perjuangin kita sampai ke label. Tuh orang hebat itu. Ngasih kabar kalian diterima di Sony Music gitu. Kaget gitu kan. Kalau nggak salah waktu diterima Sony Music itu kita di Lampung kalau nggak salah. Iya, lagi posisi di Lampung semua. Lagi kondisi ngedrop. Ya, ngedrop gitu ya. Maksudnya udah hopeless, bukan ngedrop ya, hopeless. Udah pasrah gitu kan. Hopeless. Adalah ini kayaknya enggak deh kayaknya kalau mau rekaman label. Setahun gitu. coy. Nah, terus dikabarin, Kiki ngabarin kan gitu kan. Ayo kita berangkat. Ya, ada gua foto-fotonya kita naik Damri gitu ya. Bonik tuh diantar sama orang tuanya, kakak-kakaknya gitu kan. Gua diantar sama istri gitu kan. Nah, itulah kita berangkat gitu kan. Berangkat terus langsung kalau gak salah besoknya langsung ke Sony Music sign gitu. Langsung sign kontrak. Nah, terus gak lama kita dikasih tempat di apartemen Sudirman Park. Oh, dari Sony. Dari Sony. Jadi Sony nggak tahu dia punya di situ atau dia memang sewa, tapi itu memang artis-artis Sony banyak di situ. Kayak Vagetos, terus siapa gue lupa ya, band-band label Sony itu. Jadi tetanggaan lah ya. Cangcuter, ya ada di situ semua gitu. Jadi kita juga di situ. HD duluan apa The Potters duluan ya? HD duluan. Jadi waktu kita masih proses-proses yang di kosan tadi itu, kita udah nontonin HD di Inbox, di Dahsyat, gitu. Mereka udah tampil gitu. Udah. Tapi cuman gak terlalu jauh jaraknya. Mungkin HD keluar gak nyampe setahun kita juga rilis gitu. Ya udah jadi seneng banget. Ya waktu itu udah gak mikir macam-macam lah ya. Pokoknya Sony Music ketemu Pak Yan Johana gitu kan yang legend banget kan. Nah terus ngelihat kebetulan waktu ke Sony Music lagi ada artis-artis di sana gitu. Ada kalau gak salah ada Jikun Rif, ada Pinkan Mambo ya. Kita ketemu ya excited lah gitu kan. Wow gitu kan. Ini luar biasa banget kita bisa nyampe juga Sony Music. Maksudnya bukan hanya sekedar di label dan rekaman, ini Sony Music gitu ya. Pada saat itu yang menurut gua sangat-sangat label yang sangat luar Big biasa. Five itu Big Five itu big label yang elegan lah gitu ya. Musika, Sony Music, Warner, Aquarius, EMI dulu. EMI gitu kan yang besar-besar. Itu sampai gua masih gila ya gitu. Bisa diterima di Sony Music tuh luar biasa. Luar biasa ya. Senang banget. Dan The Potters itu kalau dalam gua kan main musik dari 93, 92 93 lah ya. The Potters itu karunia gua dari Tuhan itu yang paling besar menurut gua. Yang paling ya gak bisa diungkapin kata-kata gitu. Maksudnya kita sampai di tahap itu waktu itu. Dan setelah kita rekaman juga ribet banget itu. Pertama di Bogor, terus dari Bogor ada revisi, aransemen, kita pindah lagi ke studio di daerah Rawamangun kalau nggak salah, pindah lagi ke studio di mana ya, BSD, Andi Bayau, pindah ke studio Andi Bayau. Nah jadi pindah-pindah gitu dari Bogor, pulang pergi Bogor. Nah jadi akhirnya final 10 lagu yang terpilih. Terus dipanggil lagi ke Sony, tentukan lagu jagoan yang mana. Anak-anak pilih Keterlaluan semua. Cuman gue waktu itu yang pilih Temani Masa Tua. yang lain Keterlaluan, gue Temani Masa Tua. Karena memang kalau gue pribadi kan, tadi tanya maksudnya apa nih menurut Kiki, menurut Bonik, menurut Jason, menurut Benny gitu.
Mereka rata-rata keterlaluan. Gue temani masa tua. Kalah suara dong. Kalah suara kan, gitu kan. Wah yang lain keterlaluan semua nih, gue cuma gitu kan. Ya udah akhirnya ikut lah gitu kan, kalah vote gitu kalah kan. vote. Ikut akhirnya keterlaluan. Terus prosesnya cepet banget itu luar biasa juga, itu cepet banget. Cuman berapa hari langsung dikabarin dari manajemen, kita mau bikin video klip nih. Iya. Dan bikin video klipnya itu kalau nggak salah 3 lagu satu hari. Iya. Gitu. Jadi kalau lu perhatiin lagu setnya gue tahu tuh, setnya kayak di situ-situ itu aja. Satu rumah aja iya. itu. Kalau dari lagu ketiga tuh Arti Cinta Sejati kalau nggak salah ya. Yang pertama Keterlaluan, habis itu Au. Arti Cinta lah. Oh enggak. Dua lagu aja. Iya sama Au. Ya sama Au. Nah Au tuh gue udah capek banget tuh. Kalau lu lihat klipnya tuh ya gue udah kuyup gitu kan. Karena dari pagi kita syuting klip. Nah terus hujan juga tuh kan. Makanya kita tadinya mau set outdoor, akhirnya set indoor. Keterlaluan itu. Karena itu di luar hujan itu. Kalau perhatiin di video klip tuh di luar deres banget itu di Bukit Sentul kan. Perumahan Bukit Sentul itu syutingnya. Nah terus lanjut jam 8 apa jam 9 itu Au. Iya. Nah Au itu sampai hampir subuh kali ya. Sampai jam 2 jam 3 gitu. Jadi jam 9 itu udah kuyuh gitu. Karena gue yang tukang pukul kan. Kalau yang lain kan cuman acting kan. Kalau video klip. Gue juga belum paham banget waktu itu. Take Keterlaluan itu gue mukul yang kayak yang main beneran gitu, bukan cuman pura-pura gitu. Jadi habis kan satu lagu itu kan tag-nya ulang berjam-jam. Jadi kecapean gitu kan. Jadi awal tuh udah lemas gitu. Lo nggak hemat energi lo ya? Enggak, jadi mukulnya itu gitu kan. Pokoknya udah karena itu tadi excited itu udah seneng banget gitu kan. Jadi wah yuk semangat gitu. Rupanya maksudnya malah kebuang percuma. Yang di awalnya udah capek. Apa reaksi lo waktu pas Jason keluar? Reaksi lo, ya kan kaget kan pasti kan. Ya, sebenarnya gini, The Potters itu apa ya? Memang gue di band itu gue yang tertua ya. Iya. Dengan Kiki sepupu dan umur gue dengan Kiki jauh gitu kan. Tapi muka lo kayak gini aja dari dulu Mas. Ya enggak lah. Pasti ada perubahan tua lah. Uban kelihatan kan? Nah, jadi memang dari ya gue sadar sih gue main sama anak-anak muda gitu. Iya. Bocil. Udah bocil. Sedangkan gue waktu itu udah berumah tangga kan. Jadi memang ego terus keras kepalanya, terus ambisinya, macam-macam lah. Yang anak muda tiba-tiba jadi someone. Iya. Star syndrome ya gitu. Jadi pas baru berapa bulan lah kita jalan tuh udah mulai tuh. Iya. Ya wajar lah, mungkin ganteng-ganteng kali ngerasa ganteng kan. Ganteng-ganteng gitu, serigala guys ya. Gitu. Jadi mulai tuh 6 bulan pertama kalau nggak salah 6 bulan tuh udah mulai kerasa tuh nggak kompaknya. Iya. Nah itulah yang sebenarnya gue sedihin tadi kita di awal cerita bahwa kita sama-sama tuh di kosan waktu proses. Boleh tanya sama Bonik sama Kiki, kita makan itu cuma nasi putih pakai tahu santan aja ya sama kerupuk putih itu. Setiap hari itu menunya. Karena memang dikasih uang sama produser juga kita nggak banyak. Artinya ini untuk uang makan tapi hemat-hemat. Kadang Indomie goreng gitu ya. Sama-sama lah sedih yang gue sedihin itu. Jadi kalau Jason memang nggak seperti gua, Kiki dan Bonik yang di kosan itu makan tahu santan. Benar, tahu santan itu mungkin setiap hari bayang. Ini tahu lodeh lah ya. Iya, tahu lodeh gitu ya. Pakai kerupuk. Nah, karena kita kalau makan itu harus ke itu ya. Kalau mau makan enak uang pribadi gitu kan kita
Mana ya ke depan nyari pulsa, padahal nyari ayam bakar. Bayangin berbulan-bulan makan itu. Pahit juga lama-lama. Usus keras kena santan terus ya kan. Nah, jadi kalau waktu Jason keluar itu memang situasinya udah gak nyaman. Iya. Gitu. Nggak, maksudnya lu gimana reaksi lu waktu pada saat pengunduran dirinya Jason? Kalau gue gini sih, makanya gak enaknya gue waktu itu, gue ada di band itu satu gue yang paling tertua ya. Terus di situ juga ada adik yang sedarah sama gue, Kiki, dan yang lain-lain juga udah kayak adik. Yeah. Gak ada yang bisa gue bela full. Maksudnya gue lebih harus pro ke sini, harus pro ke sana. Walaupun sometimes gue akuin bahwa kadang-kadang gue harus pro ke Kiki. Gitu, karena ya adik kita banget. Yeah. Waktu itu Jason keluar itu karena memang komplain dari Kiki bahwa, termasuk gue juga bahwa merasa masalah permainan. Bukan masalah personal ya. Jason itu orangnya enak banget, tampangnya aja yang sangar, gitu, badan besar, tapi orangnya sebenarnya lembut gitu. Dengan kita nggak pernah ada ribut, nggak pernah ada apalagi sampai kontak fisik. Ya. Ribut mulut aja nggak pernah gitu. Cuma memang masalah utama waktu itu permainan. Gitu. Jadi Kiki udah nggak nyaman, termasuk gue juga begitu. Dan akhirnya yang mengajukan itu waktu itu Kiki ke manajemen bahwa sudah tidak bisa kerjasama dengan Jason. Nah, terus yang lain kan dipanggil, kita kumpul. Nah, ya akhirnya kita. Oh, jadi Jason ini dikeluarin posisinya? Ya, waktu itu memang karena udah dalam bermusik tadi gue bilang, udah nggak bisa. Iya. Karena gini, Kiki ini memang dia ya gimana ya? Kita main musik itu waktu saat off air. Lu bayangin keterlaluan dimainin live mungkin hampir tiap hari. Betul. Kalau udah mau setahun itu bosen kan. Lu harus ada aransemen kan. Untuk off airnya gitu kan. Nah itu pada saat waktu itu ada yang ngerasa kurang kontribusi aja mungkin gitu. Kontribusi dalam aransemen. Mesti digimanain itu agak mentok di situ. Terus jadi akhirnya ya karena itu tuntutan sih sebenarnya kan. Dalam profesionalnya kita harus kejar itu gitu kan. Karena itu karya kita, bukan kita mainin karya orang. Gitu karya kita, jadi harusnya kita juga yang bisa kalau kita buat masakan, mau kita kasih bumbu apa, mau kita goreng apa, mau kita tumis panggang, ya kan. Gitu kan memang itu gitu tujuannya. Nah pada saat itu Jason mungkin belum sampai ke tahap itu. Termasuk juga ada Jason ini kalau gue nilai orangnya nggak bisa di pressure, gitu. Dia down, dia drop, gitu. Jadi dengan down dan dropnya dia, jadi tambah lagi nggak bisa keluar, gitu kan. Akhirnya si Kiki tambah gimana, gitu. Udahlah nggak bisa lagi, gini. Ya kita nggak bisa kan maksain. Walaupun dipaksain terus jalan, tapi setiap habis main begitu terus pusing juga kan. Ya udah lagi kalau memang nggak nyaman ngomong aja ke manajemen gitu. Akhirnya ngomong, kita dipanggil, Pak Yan Johana, manajemen. Waktu itu ingat ada siapa ya? Sama ngerokok ya biar relax gitu ya. Minum ya. Banyak lah orang manajemen waktu itu banyak. Jadi akhirnya sepakat, ya udah dia nggak bisa jalan lagi. Iya. Akhirnya Jason mengundurkan diri, keluar. Ya bukan mengundurkan diri, memang dikeluarkan. Gitu. Itu Jason. Gitu ya ceritanya. Dan ini gue baru tahu juga nih. Baru tahu juga gue. Nah terus lu kenapa lu yang keluar? Nah ini seru ini. Inilah tujuan Anda duduk di sini ya kan. Ini pertanyaan netizen nih kelamaan nih. Ini kenapa sih langsung aja pertanyaan pertama tadi itu tuh harusnya tuh. Kalau gua kan nggak ada yang tahu nih. Gue tanya Kiki ya. KBN itu kenapa keluar?
Ya dong, maunya dia lah. Kata Kiki kan. Gue tuh gak pernah tahu kenapa. Boni gue tanya, gak tahu. Gak tahu gue Enggak ada tahu. Karena gue keluar gue gak pamit. Oh lu gak paham itu parah lu ya. Tapi gue ke label ya. Iya. Lu pamit ke label tapi? Iya. Oh lu pamit ke label? Karena gak mungkin kita main keluar. Kan di kontrak. Kontrak iya. Lu pamit ke label tapi lu gak pamit sama anak-anak? Iya. Oke. Jadi udah crowded memang itu. Crowdednya menurut gue sih udah banget ya. Jadi memang gue itu ada 4 hal sebenarnya kenapa gue keluar. Crowdednya band masih gue bisa tahan. Ya, karena justru di band itu kadang-kadang kita yang berusaha untuk setahun pertama udah mau bubar kok. The Potters itu. Jadi kita yang tahan-tahan, ayo kita ingatlah dulu ya, gitulah ya, perjuangan kita gini-gini kan, ayo tahan-tahan terus jalan katanya. Walaupun akhirnya tambah sulit ketemu itu cuman on the spot main di TV ya, apa. Ini masalahnya nih lagu booming loh. Kalau lagu nggak booming sih iya juga masih make sense lah. Itu gak jadi alasan, justru kalau gua itu malah penyebabnya. Oh. Penyebab kita booming ya. Akhirnya ego. Itu tadi yang gue bilang. Ego ikut booming. Iya kan, star syndrome. Iya. Okay. Anak-anak muda yang tiba-tiba berubah 360 derajat gitu ya. Dari ketenaran terus pemasukan uang juga. Iya. Iya nggak waktu sebelum dengan The Potters gitu kan ya, luar biasa memang. Dan gue lihat sih memang wajar, maksudnya untuk umur-umur seperti Kiki, Bonik gitu ya. Ya termasuk gue juga, walaupun itu gue juga ada kadang-kadang sedikit adalah lupa diri ya. Gitu. Iya. Ternyata begitu gitu di dunia label itu, setelah kita jadi something, jadi someone, memang lingkungan juga kan, lingkungan pertemanan kita, lingkungan main kita yang sama-sama dengan public figure gitu ya. Memang sulit kita untuk ngebendungnya gitu. Jadi apalagi anak-anak ini gitu. Anak ini gitu kan. Gampang terdistract banget. Jadi bablas gitu kan. Bablas, bahkan latihan akhirnya udah gak pernah lagi. Gak pernah lagi latihan. Jadi karena mungkin satu udah bosen lagunya itu aja gitu ya. Jadi yang pertama tadi crowded band. Ya crowded band. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin waktu gua keluar itu 6 bulan terakhir, 5 bulan atau 6 bulan terakhir, The Potters itu jadi jarang manggung. Jarang manggung. Jadi kebetulan kan waktu itu gua yang udah berkeluarga. Jadi tanggungan gue 2 kan, gue di Jakarta, anak lu di rumah, oke. Jadi harus ada 2 dapur kan. Pada saat 5 bulan, 6 bulanan itu udah mulai jarang nih, jarang off air. Ya kalau TV-TV kan kita tahu lah ya, cuman transport. Iya, itu pun bayarnya lama. Iya gitu, jadi waduh ini kayaknya gak bisa deh kayak gini terus gitu kan. Hidup di Jakarta itu tinggi banget biayanya. Itu yang kedua masalah. Yang ketiga nih. Yang ketiga, nah ini konyol nih. Kalau yang dengar mungkin, karena gue gak pernah cerita sama istri, gue gak cerita. Jadi gue akhirnya paranoid dengan pesawat. Paranoid. Jadi ada beberapa kali momen kejadian. Kita waktu dari Malaysia kita main di Malaysia tuh pulangnya tuh mesin pesawat sebelah kanan apa kiri kalau nggak salah itu mati. Jadi pesawat itu miring. Ya pesawat itu miring, itu udah setengah jam take off dari Malaysia ya, mau pulang ke Jakarta, setengah jam miring tuh pesawat. Co-pilot udah keluar masuk tuh ngintip dari jendela. Memang udah kayaknya ada masalah gitu kan. Akhirnya harus balik lagi. Kita balik lagi pesawat ke Malaysia. Nah, begitu landing tuh karena miring gitu kan. Kenceng hantaman. Begitu dia bannya nyentuh yang kiri dulu, terus yang mungkin dilepas atau direm gasnya, duar gitu. Ban itu ngebanting yang kanan. Jadi tas-tas itu jatuh gitu kan.
kita keluar dari pesawat pun pegangan kursi gitu, dengkul lemes. Iya, udah geter banget itu. Terus yang kedua, waktu tur Sumatera, kita dari Jakarta, mulainya kan dari Aceh sampai ke Lampung kan. Itu sebulan lebih lah, sebulan setengah perjalanan mungkin. Jadi dari Jakarta pakai pesawat, tapi transit di Medan, terus Medan baru ke Aceh. Nah dari Medan ke Aceh itu udah malam. Malam itu badai, petir, hujan deras. Jadi turbulence itu bukan turbulence lagi ya. Pesawat jatuh itu sampai, turbulence itu kan paling kita ngerasain berapa detik sih. Ya kan, hampa udara itu paling berapa detik. Itu mungkin ada yang sampai 10 detik. Bayangin 10 detik, blast jatuh gitu. Itu udah nyebut segala macam lah ya. Berdoa lah, segala macam lah, semua udah teriak gitu. Intinya kan. mati gue di sini. Ya gitu. Ya gue sampai mikir, wah ini ya kita tahu kalau pesawat jatuh tuh berantakan kan. Ujung-ujungnya udah kayak lu ngerasanya kalau soal pesawat ini lu ngerasanya udah kayak arisan aja nih, dikocok mana yang keluar itu yang modar ya kan. Iya. Dan kadang-kadang kan yang menyedihkan itu dengan keluarga yang ditinggalkan kan nggak ketemu kan kitanya. Jenazah itu kadang mana masih muda. Anak masih kecil. 3 tahun, 3-4 tahun lah gitu. Iya. Nah, jadi sering dan itu berapa kali itu sering ya mungkin karena kita terlalu aktivitas off airnya tinggi waktu itu. Jadi terbang sana terbang sini, transit di Jakarta cuman nunggu waktu untuk take off lagi. Nah, jadi akhirnya ya beberapa kali itu gue paranoid kan, takut. Nah, jadi kalau udah tur The Potters Jawa, misalnya di Surabaya, darat itu gue akan berangkat duluan dengan kru, dengan mobil alat gitu kan. Jadi gue berangkat dengan drum gue. Terus anak-anak gak curiga tuh? Enggak curiga. Enggak. Jadi ya mungkin gue adalah cerita gue duluan aja lah gitu kan sama anak-anak gitu kan, sama anak kru gitu kan, pakai elf gitu kan, udah berangkat. Mereka baru besoknya berangkat kan, pesawat kan sebentar. Jogja, Surabaya, Cirebon, mana-mana lah. Tapi kok capek gitu. Gue ngerasa capek jalan darat itu gitu. Banget. Ya gitu kan, karena padat jadwalnya. Nah itu satu, akhirnya pesawat gue udah paranoid, jalan darat gue udah capek. Lelah lah ya. Ya jadi kadang-kadang tenaga kita habis di jalan kan. Iya. Dan kan waktu itu kan kita dituntut perform itu kan yang fresh gitu ya, menghibur penonton, audiens kita itu harus all out. Betul, lu capek fisik sama capek psikis lah ya istilahnya. Ya gitulah. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang terakhir, akhirnya gue memutuskan bahwa gue harus keluar. Karena waktu di The Potters dulu pulang ke Lampung itu dibatasin. Lu gak bisa gampang pulang. Waktu itu dari manajemen gue bisa, kalau dihitung-hitung mungkin 3-4 bulan sekali baru bisa pulang. Dan itu cuma ada waktu 1-2 hari. Bahkan beberapa kali ngomong ke manajemen besok libur ya. Gak ada jadwal TV, gak ada off air gitu kan. 2 hari ini kosong, gue lihat di jadwal. Ya libur, gue terbang kan ke Lampung. Nah, terus sampai di Lampung baru taruh koper. Ditelepon manajemen. Inbox besok. Ya, Ben besok lu di mana di Lampung? Lu balik lagi sekarang karena besok pagi kita di inbox. Gitu ya. Jadi gue harus langsung pesan lagi Damri dulu, pesawat belum sebanyak sekarang untuk flightnya. Hanya 1-2 lah saat. Balik lagi gitu. Jadi 4 bulan sekali bisa pulang, itu pun 1-2 hari. Jadi ada satu momen yang itu mukul gue banget. Gue pernah pulang, gue ketok pintu rumah, yang bukain anak gue, Maura. Begitu dia lihat gue udah mau meluk dong. Papa pulang nih gitu kan. Dia ngeliat gue terus dia balik badan. Balik ke dalam ngejerit. Mama ada Oom. Sumpah lu. Ya, jadi anak gue sampai lupa gue. Ya Allah ya. Padahal maksudnya gue datang itu gak gue yang pakai topi atau kacamata hitam. Waktu itu dia berapa tahun? Itu udah 4 tahun lebih lah, mau jalan 5 tahun kali ya. Oh iya. Gitu. Jadi mama ada Oom gitu. Gue diem di pintu gitu. Dia anak lu manggil lu Om? Iya, ya maksud dia tuh ada Oom yang datang gitu. Dia nggak tahu itu bapaknya gitu, nggak ciren ya gitu. Jadi gue diem di pintu. Ya campur-campur, sedih gitu.
ini gini amat ya gitu. Anak gue sampai sama gue aja nggak ingat gitu. Karena memang waktu awal-awal The Potters tuh dia happy banget ya kalau ngeliat di inbox dahsyat di TV tuh ya. Karena gue juga banyak rekaman dari istri, dia videoin pakai HP. Jingkrak-jingkrak papa gitu kan di TV. Nah, mungkin karena udah jarang ketemu dia kesel. Manggil lu papa ya? Ya, dia kesel. Jadi setiap gua di TV tuh dia minta pindahin channel. Karena dia udah sering pindahin channel, akhirnya nggak sering lihat gua kan di TV gitu. Nah, berapa bulan gua balik dia bilang, "Mama ada Om." Nah, itu iya waktu itu juga video call juga masih jarang ya. Karena zaman itu masih BBM, BlackBerry ya. Gitu. Gak apa-apa kan nyebut? Gak apa-apa lah. Gitu. BlackBerry-nya udah gak ada kayaknya malah. Iya rata-rata Nokia lah gitu kalau video callan ya gitu kan. Nokia, BlackBerry. Jadi dan itu juga gambar-gambar burem-burem gitu. Gak sebening sekarang. Ya itu gue berdiri diam di pintu sambil mikir ini apa tamparan dari Tuhan gitu ya. Apa ada yang salah dari gua gitu. Banyak pertanyaan berkecamuk akhirnya. Ya mungkin ada salah dari gua gitu. Sampai anak gua kayak gini. Ya itu yang akhirnya gua mutusin rangkuman dari yang 1, 2, 3 tadi. Yang keempat itu. Itu hook banget lah ya. Iya. Gitu gua ya. harus cabut. Oke. Ya, dengan rangkuman yang 3 pertama tadi. Nah, jadi gua ngomong ke manajemen. Waktu itu The Potter udah sempat kita bikin album kedua. Video klip juga sudah, I'm Falling in Love itu. Udah. Ya lu masih ada di situ. Ya masih ada di situ. Kalau gak salah dari 3 bulan dari video klip itu kita mau rencana tour radio. Ya promo. Darat dong itu. Ya Jawa. Biasanya kalau label itu Jawa itu habis tuh berapa ratus video gitu kan. Berapa radio gitu. Jadi gue udah kebayang tuh kan. Iya hancur. Jadi kalau gue ngomong ke anak-anak justru mukul gue waktu itu. Iya. Itu pilihan gue sih sebenarnya. Memang kalau dibilang salah. 2 bulan. Salah ya. Gak ngomong ke personil. Tapi kalau gue ngomong. Gue pikir ya waktu itu. Gimana rasanya mereka. Mau promo radio lu malah keluar. Gitu kan. Jadi gue biarin anak-anak berangkat. Gue ngomong ke label. Waktu itu ke Pak Yan, gue langsung temuin Pak Yan begini kondisinya. Terus Pak Yan gak jawab ya. Jadi gue nemuin Mbak Debbie, ada manajemen Mbak Debbie. Begini saya mau resign. Karena saya mau pulang ke Lampung. Saya mau buat surat resign. Oke, dikeluarin surat itunya. Nanti saya ajukan ke Pak Yan. Ya, jadi tanya lagi kan berapa hari. Gimana Mbak Debbie ini? Pak Yan gak mau tanda tangan. Jadi gimana dong? Kalau nggak ditanda tangan berarti lu nggak keluar. Jadi selagi surat itu nggak ada persetujuan dari label bahwa lu resign, lu masih personal The Potters. Personalnya Sony Music. Iya, oke. Lu gak bisa kemana-mana kan? Dalam naungan Sony Music. Lu gak bisa kemana-mana. Lu mau bikin band terus dengan ke label lain, lu gak bisa. Lu masih terikat dengan itu. Jadi ya udah gantung. Sampai detik ini gantung gitu. Gue gak pernah terima, maksudnya surat itu dikirim bahwa disetujui resign. Nah terus ya itu. Jadi alasan-alasan gue kenapa waktu itu keluar. Pertama itu crowdednya band. Terus kedua masalah mata pencarian. Ketiga sindrom pesawat. Keempat dan yang paling muatin gue untuk cabut anak. Gitu. Jadi udah waktunya gue harus sama dia nih. Gak bisa gue tinggal jauh lagi. Dia udah banyak kebuang waktunya dengan gue kan. Jadi 3 tahun udah gue tinggal. Ketemu cuma berapa bulan. Kadang-kadang dia waktu itu udah TK nol kecil ya 4 tahun. Kangen kita kan. Udah ke Jakarta aja. Kadang-kadang sebulan. Gitu kan. Sebulan di Jakarta kan kita ajak main kemana-mana. Cuman itu kan gak cukup. Gitu. Iya. Anak ini butuh sosok bimbingan sama sosok orang tua itu memang hari-hari ada dengan dia. Gitu. Jadi dengan bertambahnya umur dia bisa berpikir kan. Makanya dia akhirnya ngeliat di TV itu
dia minta ganti channel. Itu Papa Nak di Dahsyat, Imbok, Dering, banyak kan waktu itu. TV, mantap, Antv. Setiap hari di TV kan waktu itu. Gak mau, ganti channel yang lain, ganti channel. Atau kesel. dia ngambil remote dia ganti. Gitu. Nah, karena dia udah lama durasinya nggak lihat kita gitu kan. Jadi pada saat gua datang, itulah Mama ada Oom. Jadi selama ini gue juga menduga-duga emang ya. Tapi gitu, maksudnya berarti awal-awal gue masuk di The Potters tuh dulu, gue tuh bikin aturan ya kan, aturan main lah, bukan peraturan dalam The Potters, enggak, aturan mainnya kayak gini nih. Yang utama banget, yang nggak boleh ganggu kita semuanya adalah Tuhan, kata gue. Urusan Tuhan yang paling utama. Jadi tinggalin urusan band ini kalau udah urusan Tuhan. Yang kedua keluarga. Tinggalin urusan band ini kalau udah keluarga manggil. Ya. Yang terakhir gempa bumi, kata gue. Nah tinggalin. Nah itu yang gue tekenin banget. Kita harus dewasa nyikapin ini, gue bilang kan. Nah itu berarti apa yang gue terapin ke anak-anak waktu pas di era gue itu emang cukup tepat lah ya. Cukup tepat ya. Karena gue benar-benar, gue nggak mau, ya lo tahu kan, gue Jenderal masih eksis sampai sekarang. Lo tahu banget band gue yang si bocil anak SMA itu sampai sekarang masih ngeband, karena memang cara kita ngeband tuh memang dewasa ya, memang dewasa banget. Ya kenakalan anak muda wajar lah ya, tapi cara kita berpikir dewasanya itu yang gue salutin sama teman-teman gitu. Artinya ya memang kalau udah urusan keluarga udahlah gitu kan. Nah konflik di band tadi itu kayak gitu juga tuh. Konflik di band itu akhirnya kita nganggapnya sesuatu yang biasa lah gitu. Karena visinya adalah ngejadiin karya gitu kan. Kalau ini gimana, jangan sampai ribut ya. Soal kayak gini kita nggak boleh ribut. Kalau ada yang kurang kita pelajarin dewasa ya. Nah gitu. Terus kayak ada manggung nggak manggung tadi ikhtiar. Gue bilangnya ke anak-anak kan ikhtiar lah. Lewat apapun, jalan apapun. Yang penting dengan cara. Nah gue tuh punya moto ke anak-anak. Berbahagialah dengan cara yang benar, gue gitu. Karena akan jauh lebih memuaskan gitu kan. Betul. Ikhtiar itu urusan kita, hasil itu urusan Tuhan, gue bilang. Bukan hak kita itu, bukan urusan kita. Nah, yang kayak gitu terus. Nah, makanya sampai detik ini, alhamdulillahnya The Potters masih kita jagain ya. Nah, sekarang gue mau nanya tanggapan lu nih, The Potters apa ya namanya ya, ada sampai sekarang ini gimana reaksi lu? Ya kan lu gak pernah nyangka juga kan. Ya. Lu gak pernah nyangka, gue yakin lu gak pernah nyangka. Karena gini, ya sosok Kiki kan, yang kita lihat di The Potters itu kan sosok Kiki. Iya. Ya. Dan gue tahu banget internalnya band itu. Iya. Gitu. Jadi pada saat ada lu masuk Abed gabung gitu ya, Niko waktu itu ya. Jadi gue lihat, malah gue bukan lihat The Potters bisa lanjut gitu. Bukan lihat faktor Kiki, gue lihat faktor kaliannya. Gue bilang ini orang-orang hebat. Maksudnya karena gue tahu banget gitu. Gue jalan dengan The Potters itu 2008. 2008, 2009 rilis, 2010 booming itu. Kalau gue nggak salah. Kalau nggak salah gue keluar ya. Iya. Jadi 3-4 tahun lah gitu ya. Jadi gue tahu banget internal itu gitu. Dan gue udah ngebayangin kalian di dalam itu. Gue tahu poin-poinnya nih ya kan gitu ya. Karena lu tahu petanya ya kan. Gitu kan. Karena gue tahu banget adik gue satu ini gitu kan. Adik lo ini kan saudara gitu. Jadi gue lihat, malah gue lihat kaliannya gitu. Bukan lihat. Jadi ya luar biasa gue lihat bisa. Memang The Potters harus jalan terus gitu, The Potters. Makanya gue bilang tadi, kalau dibilang sayang, gue sayang sekali sama The Potters. Makanya gue bilang tadi dari seluruh perjalanan hidup gue di musik, anugerah yang terbesar yang gue bisa dapetin dari Allah kasih ke gue itu, ya itu The Potters. The Potters. Gitu. Walaupun di dalamnya perjalanannya banyak juga hal-hal yang nyimpang gitu. Iya. Kan? Karena itu tadi lingkungan, suasana gitu. Dan usia muda. Ya usia muda. Jadi ya memang gue lihat wajar sih kalau kayak Kiki, Bonik gitu ya. Mereka memang masih muda-muda gitu. Iya. Dan gue aja yang sudah berkeluarga aja waktu itu ya jujur gitu. Bukan yang lurus-lurus juga. Iya benar. Ada juga ya. Karena lingkungan kan ya, faktornya. Karena lingkungan gitu. Oke ya, ini buat nutup podcast nih ya kan. Udah ya? Udah lah, harapan lu The Potters ke depan lah. Ya kalau harapan gue, satu tetap jalan ya. Maksudnya ya itu tadi dengan Kiki, dengan kalian sebagai yang
penerus personil dari yang lama. Kedepannya kalau bisa, ya memang situasi sekarang kan lagi semua band ya sulit gitu kan, untuk off air sulit, pandemi, jualan fisik CD udah sulit. Gak ada, RBT juga kendor ya. kendor gitu. Bahkan gue udah jarang nelfon orang ada RBT-nya gitu. Ya, jadi entah bagaimana caranya, maksud gue survive gitu kalian, kalau bisa ya maju lagi gitu. Kalau gue cuma doakan, karena mau gimana pun The Potters ini gue sayang banget, karena dengan personilnya pun gue semua sebenarnya nggak ada ribut, nggak ada masalah. Cuman di luar sana kan kadang-kadang gue cuma nonton gitu. Lu musuhan ya mainnya, lu musuhan gitu kan. Gue cuma ketawa Nggak aja. ada geng ya Karena ternyata memang ya. nggak ada. Kalau Kiki terutama gitu kan, setiap lebaran kumpul keluarga gitu ya, pasti ketemu gitu kan, pasti ngobrol gitu. Dan dia juga perjalanan kalian The Potters, dia kadang-kadang ya ini lagu baru gitu kan, lagu-lagu kalian itu ya, maksudnya dalam mentahan, kadang-kadang dari masih di studio dia kirim ke gua gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada yang gimana-gimana. Cuman kalau gua kan orangnya nggak capek ya kalau mau nanggepin kan, enggak lu gua gini, nanti ada nanya, enggak lu gini, harus jelasin. Makanya waktu lu undang untuk gua di podcast, ini sekalian gua bilang nih, jadi pertanyaan-pertanyaan mungkin ada yang nonton gitu di podcast ini. Amin. Ya, sekarang udah ada jawabannya gitu. Kalau personality gue nggak ada permusuhan, personality gue nggak ada ibaratnya saling gontok-gontokan, nggak ada, biasa aja gitu. Jadi kalau The Potters bisa maju, gue sih malah seneng banget gitu. Iya, ini ada dua pertanyaan terakhir nih ya. 3 lah, 4 atau 5 apa. Yang pertama, lu masih trauma sama pesawat? Masih, karena selama gua 2012 8 tahun ya, 9 tahun ya keluar ya. Gue 9 tahun keluar cuman 2 kali kalau nggak salah naik pesawat, itu pun terpaksa. Pertama dengan bos gue, maksudnya gue kan sekarang usaha di dunia wedding. Gue buka wedding organizer sama musik wedding. Ya, jadi gue dengan adalah Bang Adilio itu waktu itu mau acara anaknya, jadi harus ada belanja kebutuhan di Jakarta. Dia bilang, Ben kita ke Jakarta besok. Nanti gue pesanin tiket. Gue bilang, Bang jangan, abang aja naik pesawat, gue naik Damri. Atau gue naik mobil biasa aja. Gak ada yang udah dipesanin gitu. Terus ya udah kan. Ya bener aja tuh, memang udah paranoid. Ngecil jantung lu ya maksudnya. Jadi berangkat tuh sama dia, saya begitu landing itu hujan kan di bandara. Pingsan gak lu pas landing itu enggak? Bukan, landing itu memang meleset. Jadi roda itu meleset, bodi pesawat itu ngebuang segitu. Iya. Jadi kita kayak dibanting gitu lu kan. Makin-makin lu ya. Ya itu satu. Kedua, momen adik gua mau check up ke Jakarta, gak ada yang nemenin, dia minta tolong gua temenin. Gitu juga berangkat pesawat sore gitu kan, malam hujan deras. Hujan deras, petir-petir gitu kan, turbulence juga 2 kali gitu. Walaupun gak separah yang waktu di Potters dulu. Nah itulah selama keluar dari Potters gue naik pesawat cuma 2 kali. Dan itu karena memang terpaksa banget. Nah, jadi kalau nggak ada yang terpaksa begitu, gue pasti pilih darat. Iya, pilih darat. Ya gitu. Oke, yang terakhir nih, memungkinkan gak sih gabung lagi sama The Potters? Kalau gabung lagi dengan The Potters, gue akan jawab. Karena gue orangnya nggak pernah yang ngomong itu ngasih harapan atau apa. Gue rasa kalau dengan The Potters, gue sudah cukup. Jadi gue hanya bisa support. Tapi kalau untuk gabung lagi, ya kalau kita main-main, sekedar main nggak ada masalah. Tapi kalau untuk, karena gue juga kan udah ada usaha lain di sini yang nggak bisa gue tinggalin. Jadi kalau untuk balik lagi gabung, as a profesional enggak ya, as a profesional enggak. Gitu. But as a hobby ya kan dan lain-lain oke lah gitu kan. Karena adik tadi. Iya. Ada adik itu jadi. Gak mungkin abang itu apa ibaratnya sama adik itu pasti kita tetap pikirkan. Jadi kalau untuk bergabung lagi gue rasa enggak lah. Iya. Satu umur gitu. Kayaknya gue kalau mau tur-tur itu udah capek gitu. Apalagi mau pesawat-pesawat lagi. Cukup. Kalau The Potters itu gue anggap lembaran gue udah gue tutup. Iya. Gitu. Jadi gue tutup untuk, maksudnya tadi ya untuk bergabung itu. As a profesional enggak lah. Gak tahu kalau yang di atas
apa maksudnya ngasih jalan takdir terus lain, gitu lah ya. nggak tahu. Kasih Tapi jalan kalau terus. personality, gue akan jawab itu dengan tegas bahwa gue rasa dengan The Potters gue sudah cukup. Oke. Thank you banget ya waktunya. Semoga podcast ini bawa manfaat buat orang banyak. Generasi hari ini sampai generasi yang akan datang. Ngasih jawaban juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah-sudah gitu. Yang banyak itu. Ya, kalau gue pribadi, gue senang podcast lu ini. Karena gue juga sebelum-sebelumnya nonton ya. Tayangan-tayangan lu yang lain itu. Ya gue harapan gue juga podcast ini juga jangan berhenti. Ya, karena amin. banyak teman-teman gue juga yang lain kan podcast berhenti gitu. Podcast berhenti. Kalau podcastnya nggak ada Potters, harapan gue terus ada, bahkan lebih besar lagi dari sekarang. Amin ya Allah. Bisa, terutama kan yang biasanya lu bahas di sini kebanyakan musisi. Ya, karena gue juga mau bekas musisi mungkin. Nggak ada. Jadi, nggak ada mantan musisi. Ya, maksudnya selalu mendukung hal-hal yang memang untuk positifnya dunia musik gitu, musisi terutama, supaya ada wadah. Karena kan gue perhatiin poin positifnya dari podcast lu ini, banyak curhatan-curhatan dari musisi-musisi kan. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang ya begitu. Jadi memang podcast ini sangat bermanfaat, gue bilang. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, lebih besar lagi, studionya lebih lebar lagi. Amin ya Allah. Ya, semoga juga kayak Benny sehat bersama keluarga dan rezekinya ditambahin terus sama Allah ya. Amin. Geng, give applause untuk Benny X The Potters.